Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Rise from the Rebel part 38. Nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zovan sudah membersihkan Flame Turtle di dalam kota Jinhai, dan sekarang dia sudah di pinggiran kota Jinhai, di mana gerbang Inferno berdiri. Sampai sana dia mundur karena kedatangan Raja Monster yang mengatakan sudah lama menunggunya. Zovan kesal monster-monster itu ternyata menyiapkan penyergapan di sini untuk mereka. Zovan akan mengurus pemimpin Flame Turtle dan meminta kedua rekannya untuk mencoba keluar lebih dulu. Keduanya mengangkat senjata paham. Raja Tawon muncul dan menjelaskan, selain pemimpin Flame Turtle, Inferno Fiery Was ini susah dihadapi. Sengatannya sangat beracun. Gas yang dia muntahkan juga ada efek melacak musuh, menyebabkan terbakar setelah terkena itu. Dan hal ini membuat lawannya tidak bisa punya tempat lari saat terkena racun api. Zovan memberitahu itu ke Kifei dan Neoyu yang sedang mencoba keluar. Kifei menenangkan, mereka ini kuat. Dia juga senang Zovan bukan hanya kuat, tapi punya pengetahuan yang luas. Sanzo sudah menggunakan skill khusus rank S, Split Land Wave. Tinjuannya ke tanah menyebabkan gelombang kejut. Diteruskan skill khusus rank S, Spirit Butterfly Dance milik Kifei yang mengalahkan banyak Inferno Waves. Zovan kagum melihat keduanya yang bisa menang dan memang sangat kuat. Saatnya berurusan denganmu, kura-kura besar. Flame Turtle berteriak. Zovan tahu dia mau menyerang. Saat itu tanah yang dipijak Zovan hancur. Muncul ekor Flame Turtle yang ingin melubangi tubuh Zovan. Zovan melompat mundur untuk menghindarinya. Flame Turtle ini lebih licik dari anak-anaknya dan akan berbahaya kalau Zovan terkena serangan ekor itu. Zovan ingin menyingkirkan ekor ini lebih dulu. Zovan sudah memberikan 4 tebasan kuat untuk memotong ekornya, tapi itu tidak ada dampak sama sekali. Raja Tawon mengatakan kalau ekor Flame Turtle itu adalah bagian paling keras. Zovan melompat. Dia memang tidak berharap bisa memotong ekornya itu, tapi tidak menyangka serangannya barusan tidak membuat luka sedikit pun. Zovan mengaktifkan Sense. Dia mencari kelemahan Flame Turtle. Pemimpin Flame Turtle bertanya, kenapa Zovan yang sebelumnya percaya diri mengalahkan rekan-rekannya, sekarang tidak berani menghadapinya. Zovan tidak menjawab dan fokus mencari kelemahan Flame Turtle dan terus melompat untuk menghindari ekor Flame Turtle. Flame Turtle bertanya apakah Zovan tidak khawatir dengan kedua temannya. Mendengar itu, Zovan pun ingat dan melihat bagaimana kondisi mereka. Tubuh Inferno Was yang mati mengeluarkan asap. Sanzo bingung kenapa tubuhnya sangat aneh. Zovan panik melihat tawon Inferno melepaskan gas api beracun. Pemimpin Flame Turtle bertanya, kenapa Zovan diam saja di sana? Apakah dia hanya ingin melihat temannya mati dan menjadi makanannya? Zovan bilang, kau mau berhadapan langsung? Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemimpin Flame Turtle mengarahkan ekornya ke Zovan. Dan dia melihat kalau ekornya itu berhasil mengalahkan Zovan. Tapi dia sadar kalau itu bukan Zovan, melainkan hanya bayangannya. Zovan dibawa mengatakan, kau bukan satu-satunya yang bisa melakukan serangan kejutan. Splendid Flaming Sword. Zovan yang ada di belakang tubuh Flame Turtle dan setelahnya Splendid Flaming Sword sudah menebas ekor Flame Turtle. Monster itu berteriak kesakitan setelah menerima serangan dari Zovan. Zovan berhasil memotong ekor Flame Turtle. Sekarang akan ku kembalikan apa yang sudah kau katakan. Dasar jangkrik besar. Kifei kagum Zovan bisa mendaratkan serangan ke monster tingkat raja, monster pemula. Sanzo senang Zovan memang sangat kuat. Tapi saat itu dia sadar dan bilang ke Zovan kalau ada yang aneh pada makhluk itu.
Zovan merasakan itu dengan sens, dan memang aneh. Sudah dipotong ekornya, tapi kenapa aura monster ini semakin kuat? Raja Flame Turtle terus bergumam untuk membunuh Zovan. Dia pun mengaktifkan bentuk keduanya. Terlihat duri di tempurungnya ke samping dan ada cahaya api di tengahnya. Muncul pilar api yang begitu besar menjulang ke langit. Tawon Inferno yang ada di atas juga terkena api itu. Zovan yang melihat kesempatan mendapatkan poin dengan mudah, mulai menyerang mereka dan sekali serangan dari Zovan bisa membunuh Tawon Inferno. Ketiganya mundur. Pilar api yang seperti topan itu semakin besar dan sangat kuat. Sanzo bilang ini adalah kekuatan penghancur yang setara dengan Raja Monster tingkat menengah. Kifei melemparkan pedangnya untuk mengetes, dan serangannya itu tidak berhasil menembus pilar api. Saat itu dari dalam muncul duri Flame Turtle. Sanzo menggunakan sebuah pelindung dan berhasil menghalau ledakan dari duri Flame Turtle. Sanzo bilang monster itu tidak menyerang secara langsung, biarkan dia mengejar mereka dan menguras tenaganya. Saat dia sudah kelelahan dan berhenti, mari serang bersama-sama. Keduanya pun setuju dengan rencana itu. Tapi anehnya, pilar api ini tidak mengejar dan malah berbalik arah. Zovan kaget saat tahu kalau Raja Flame Turtle ingin menerobos perisai pertahanan kota Jinhai sekali lagi. Sanzo panik kalau itu ke tengah kota Jinhai pasti akan menghancurkan kotanya. Ketiganya pun sudah maju untuk mencegahnya. Tidak ada pilihan lain agar bisa menghentikannya. Raja Flame Turtle mengatakan tidak akan bermain petak umpet dengan mereka dan penasaran bagaimana mereka akan menghentikannya. Kifei dan Sanzo sudah menyerang pilar api. Hasilnya pun sama, muncul duri yang akan meledak. Zovan menghentikan itu dengan menghancurkannya. Zovan tahu kalau begini terus akan sama saja kalah. Zovan menggunakan sense jangkauan maksimal dan melihat ada yang aneh di bagian atas pusaran api Raja Flame Turtle. Apakah itu kelemahannya? Zovan meminta mereka untuk mengulur waktu melawan monster itu 10 detik saja. Sanzo paham dan akan mengulur waktu sebanyak apapun. Keduanya sudah mulai menyerang Flame Turtle. Sementara itu, Zovan melihat poin atribut yang tersisa ada 830. Zovan bilang melepaskan semua poin itu, dan aura Zovan meningkat ke Wargot Pemula Puncak. Dengan cepat, Zovan sudah sampai di atas pusaran api dan menggunakan Splending Sword Power. Zovan memberikan serangan kuat dan menghancurkan pilar api. Sanzo sangat kaget apakah Zovan benar-benar membunuh monster itu. Sementara itu di dalam gerbang Inferno, terlihat satu mata besar yang kaget dengan apa yang terjadi di luar. Balik ke Zovan. Serangan Zovan berhasil menembus tubuh Flame Turtle. Dan saat itu ada bola merah yang keluar dari kepalanya. Sistem memberitahu itu sudah terbunuh dan Zovan mendapatkan 10 poin atribut. Kata sistem ada cangkang Flame Spin Turtle dan inti monster yang merupakan item kelas Wargot. Itu siap diambil. Zovan lega, akhirnya dia bisa membunuh pembuat masalah ini. Kifei dan Sanzo mendekatinya, keduanya senang, akhirnya monster itu sudah kalah juga. Zovan melihat ke gerbang Inferno dan bingung apa hanya aku saja. Aku merasa seperti gerbang Inferno ini lebih besar dari sebelumnya. Kifei bilang itu bukan Zovan saja. Memang Inferno Gate ini semakin besar. Saat gerbang ini akan cukup besar, monster lain yang ada di kedalaman Inferno Monster Cave akan datang dengan kekuatan penuh. Rumor mengatakan selama salah satu kawanan monster besar datang, gerbang gua monster akan tumbuh hingga mencapai batasnya. Itu akan memungkinkan penguasa gua monster untuk melewatinya dan menyebabkan bencana yang begitu dahsyat.
Zovan ingin bertanya apakah kawanan monster itu. Tapi saat itu Zovan menoleh kaget. Gerbang Inferno menghembuskan angin yang begitu besar yang membuat api menyebar lebih cepat. Api itu sangat besar dan bisa membuat mereka terluka. Kifei bilang, gerbang Inferno tumbuh dengan cepat dan jika terus berlanjut gerbang itu akan terbuka sepenuhnya dan pada saat itu kota Jinhai akan hancur. Ketiganya langsung menuju ke gerbang Inferno untuk menghancurkannya. Mereka sudah sampai tepat di depannya dan Jovan melihat gerbang ini sangatlah besar, terlihat seperti gunung. Tidak heran begitu banyak monster raksasa yang keluar sekaligus. Jovan saat itu bertanya apakah mereka merasakan juga. Mereka merasakan itu juga, tapi tidak ada tanda-tanda monster di sini. Ada suara gesekan benda tajam. Jovan bilang hati-hati, di sini sangat tenang dan tidak seperti biasanya. Saat itu muncul monster humanoid api. Kata Sanzu ini adalah Inferno Monster Puppet. Ketiganya mulai melawan boneka Inferno yang jumlahnya begitu banyak. Mereka ingin mengalahkan boneka Inferno dengan cepat dan ingin segera menghancurkan gerbang Inferno. Sanzu kaget melihat adanya mata besar yang ada di gerbang Inferno. Dia pun panik dan menyuruh mereka segera mundur. Mata itu menatap mereka. Ketiganya seketika tidak bisa bergerak. Ada perasaan penindasan yang sangat mengerikan. Manusia adalah makhluk yang sangat kecil. Kalian itu sangat rapuh. Mengapa kalian melawan sampai mati? Aku akan menghancurkan kalian seperti semut. Jovan merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dan bertanya apa aku akan mati di sini. Saat itu Flaming Sword Pendant muncul. Ada retakan yang membuat Jovan bingung. Dan setelah itu Jovan dipindahkan ke sebuah gua yang sangat aneh. Jovan tahu ada sesuatu di dalam sana. Jovan pun memutuskan masuk ke dalam dan seperti menembus penghalang tipis. Di dalam ada sebuah bayangan monster yang duduk. Aku sangat terkejut, kau adalah manusia wargot pemula yang berhasil menyabotase rencanaku secara beruntun. Manusia kecil, sekarang aku bisa bertemu denganmu secara langsung. Zovan kaget dan panik melihat sosok kuat di depannya. Aku adalah penguasa di Inferno Monster Cave. Zovan merinding merasakan kekuatan penguasa Inferno Monster Cave. Monster ini adalah puncak Raja Monster peringkat tinggi. Zovan yang wargot pemula akan terbunuh dalam sekejap. Zovan ingat sistem tidak memberikan peringatan bahaya. Sistem mengatakan itu adalah bayangan Inferno Dominator. Zovan bingung apakah itu bayangan Inferno Dominator. Raja Tawon menjelaskan dia bukanlah Inferno Dominator yang sebenarnya. Raja monster tingkat puncak tidak dapat meninggalkan bagian terdalam dari gua monster. Zovan paham akan ada cara selama lawannya itu bukan Inferno Dominator yang asli. Hentikan omong kosongmu, karena kau ingin membunuhku, lakukan saja. Tantang Zovan pada lawannya. Inferno Dominator tertawa. Kau sangat sombong sampai akhir hidupmu. Manusia wargot, kau sangatlah bodoh. Inferno Dominator mulai menyerang Zovan. Zovan menggunakan Battle Sword teknik. Splendid Sword Power. Serangan itu bisa menghalau serangan Inferno Dominator. Tapi itu tidak bertahan lama. Serangan kuat Inferno Dominator berhasil mengenai Zovan dan membuat Zovan terlempar. Zovan sudah bangun. Walaupun dia terluka, Zovan mengatakan kau tidak lebih dari itu. Inferno Dominator kaget saat melihat tubuh bayangannya terkena serangan Zovan. Zovan membasuh darah di mulutnya. Kau itu hanya bayangan Inferno Dominator. Tubuh bayangan itu mulai beregenerasi dan dia tidak menyangka Zovan bisa melukai bayangannya. Inferno Dominator kagum dengan kekuatan Zovan dan akan memberinya kesempatan.
Dia akan menjadikan Zovan penguasa umat manusia. Tapi sebelum itu, Zovan harus berlutut dan tunduk kepadanya. Tunduk kepadamu. Zovan tertawa mendengar tawaran itu. Inferno Dominator memperlihatkan kondisi Kifei dan Sanzu ke Zovan. Kalau Zovan tunduk kepadanya, bukan hanya menjadi penguasa, Zovan bisa menyelamatkan mereka. Inferno Dominator, apakah ini paksaan yang sama yang kau gunakan untuk membuat manusia lain tunduk padamu? Apakah kau pikir aku sama seperti para sampah itu? Inferno Dominator bertanya apa yang salah. Yang lemah mematuhi yang kuat. Tapi karena dia tahu jawaban Zovan akan menolaknya, Inferno Dominator mulai menyemburkan laser ke Zovan dan akan membunuhnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan mati. Tubuh Zovan terselimuti api. Splendid Sword Power. Zovan melompat maju dan menebaskan serangannya ke Inferno Dominator. Zovan memuji kekuatan itu yang luar biasa. Zovan menggunakan resonance link penekanan bersama Huiden, dan berkat itu serangan Zovan berhasil memukul mundur serangan Inferno Dominator. Inferno Dominator sangat kaget dan menerima tebasan kuat dari Zovan yang berhasil memutus salah satu tangannya. Zovan tidak percaya, hanya memotong tangannya saja. Inferno Dominator sangat marah dan mulai menyerang Zovan secara membabi buta. Zovan maju dan tidak akan membiarkannya menjalankan rencananya begitu lancar. Sistem bilang garis keturunan Raja Monster aktif, dan itu hanya sementara. Aura Raja Monster Huiden muncul. Hal itu membuat Inferno Dominator sangat kaget. Serangan gabungan Zovan dan Huiden sudah jatuh dan mengenai Inferno Dominator. Setelah itu tampak Zovan sudah turun dan bingung apa yang terjadi. Sosok bayangan sudah hilang. Apakah aku menang? Zovan kembali ke dunia nyata dan dihampiri Kifei dan Sanzu. Setelah itu mereka pun melihat kalau gerbang Inferno mulai retak dan hancur. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.